Nah, akan tetapi dalam Islam perempuan kalau dikhitan itu nggak boleh terlalu banyak dipotong badernya. Sebab kenapa? Kalau perempuan badernya terlalu banyak dipotong, itu bisa mengurangi hawa nafsu dan syahwat daripada itu perempuan. Coba lihat orang-orang barat sana. Coba lihat orang-orang kafir, perempuannya disunat gak? Disunat gak perempuan? Makanya mereka nafsunya besar. Kenapa? Karena mereka gak dikhitan. Sehingga apa? Zina laki dengan perempuan, lesbi perempuan dengan perempuan. Ama manusia udah bosen, ama laki bosen, ama perempuan bosen, mainnya sama binatang. Nah, jikalau telanjang dibilang modern, dibilang modis, berarti binatang lebih modern, lebih modis dari kalian. Kalian perempuan istri pertontonkan kecantikan kalian itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Saya tanya, ibu-ibu yang di belakang jawab ya. Emas, intan, permata, berlian, uang, ibu-ibu taruh di dalam rumah, lemari, atau taruh di luar rumah? Kenapa nggak taruh di luar? Hilang, dicolong, dicuri, dirampok. Emas, intan, permata, perhiasan, uang, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang? Kalau kewajiban kalian sebagai orang tua, sebagai bapak, cuma bikin anak terus nyari uang, nyari nafkah untuk ngasih makan jasadnya anak, apa bedanya sama binatang? Hah? Binatang sama kalian, siapa yang lebih dulu bangun untuk cari makan buat anaknya? Jawab. Binatang kan? Kalian belum bangun, burung udah bangun, udah terbang dia. Nyari apa? Nyari makanan untuk anak-anaknya. Jadi kalau kewajiban orang tua hanya memberi makan jasmani, badan, jasad anak, gak ada beda sama binatang. Terus apa yang lebih harus kalian utamakan, dahulukan? Sebaliknya, anak yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat, anak yang dimana anak tersebut tidak taat, buta Islam, buta iman, buta Quran, melacur, berzina, berjudi, sedangkan orang tuanya tidak pernah melarang, orang tuanya membiarkan. Anak seperti itu yang bisa menyebabkan dan mendorong orang tuanya masuk ke dalam neraka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Yang duduknya kita di sini dalam rangka acara walimatul khitan. Saudara-saudara, sedikit saja kita duduk di sini dalam rangka khitan, yakni kita diundang oleh sahibul hajat, sahibul bait duduk di sini untuk apa? Untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, menjadi anak yang hatinya hidup dengan Al-Quran, menjadi anak yang hatinya hidup dengan Islam, menjadi anak yang selalu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang soleh. Kita duduk di sini mendoakan agar anak yang dikhitan bisa menjadi anak yang bisa mendorong orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, khitan itu dalam hadis qala Rasul, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sanatan fakhtatana bil qudum. Ayo kita ngaji ya sebentar 5 menit. Semuanya ikutin saya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatana Ibrahim fa huwa ibnu 80 sanatan fakhtatana bil qudum. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dikhitan pada umur 80 tahun, dikhitan menggunakan kapak. Jadi manusia yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Ya. Nah terus Nabi kita Muhammad SAW wulida makhulan makhtunan maktu as-surrah. Ikuti semuanya. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhulan makhtunan maktu as-surrah. Nabi Muhammad beliau lahir dalam keadaan bercelak, dalam keadaan tali pusarnya putus, dan dalam keadaan dikhitan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Manusia yang pertama kali dikhitan Nabi Allah Ibrahim. Tetapi isyarat khitan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan di India, di bawah di gunung Himalaya. Siti Hawa di Jeddah, Idris di Basrah. 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam nazar. Apa nazarnya? Ya Allah, kalau engkau terima taubatku, aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku untukmu ya Allah. Ketika Allah terima taubat Nabi Adam, maka Allah perintahkan, wahai Adam, potong kulfahmu untuk kau korbankan untukku. Apa itu kulfah? Kulfah itu ujung kemaluan. Nah, kalau laki-laki khitan itu, kalau laki-laki yang dikhitan adalah kulfah. Nah, jadi kalau isyarat khitan itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Karena nazarnya Nabi Adam seperti itu. Ketika Allah terima taubatnya, ya Nabi Adam potong beliau punya kulfah. Tapi kalau khitan pertama kali ada itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, ingat. Jadi khitan, kalau yang dikhitan laki-laki apa laki-laki, itu yang dikhitan adalah kulfah, ujung kemaluan. Nah, kalau perempuan itu yang dikhitan namanya badr. Tahu badr? Badr itu apa ya? Cengger, ujung kemaluan perempuan. Nah, akan tetapi dalam Islam perempuan kalau dikhitan itu nggak boleh terlalu banyak dipotong badrnya. Sebab kenapa? Kalau perempuan badrnya terlalu banyak dipotong, itu bisa mengurangi hawa nafsu dan syahwat daripada itu perempuan. Jadi biasanya potong sedikit aja kalau perempuan, nggak boleh terlalu banyak, makruh. Kenapa? Karena
karena bisa mengurangi nafsu dan syahwat perempuan. Coba lihat orang-orang barat sana, coba lihat orang-orang kafir, perempuannya disunat gak? Disunat gak perempuan? Makanya mereka nafsunya besar. Kenapa? Karena mereka gak dikhitan. Sehingga apa? Zina laki dengan perempuan, lesbi perempuan dengan perempuan. Ama manusia udah bosen, ama laki bosen, ama perempuan bosen, mainnya sama binatang. Kenapa? Karena tidak pernah dikhitan. Makanya kalau perempuan, kalau terlalu banyak dipotong baternya itu bisa mengurangi hawa nafsu, bisa mengurangi syahwat. Apalagi kalau nggak dikhitan, lebih besar lagi nafsunya. Paham? Itu adalah khitan ya. Jadi kita duduk di sini, kita doakan mudah-mudahan anak yang khitan menjadi anak yang soleh, anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya di akhirat. Makanya kalian sebagai orang tua, didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Sebab apa? Ingat kata-kata saya, anak bisa mendorong orang tua masuk surga, dan anak bisa juga mendorong orang tua masuk neraka. Anak seperti apa yang bisa mendorong orang tua masuk surga? Anak yang kenal Islam, kenal iman, kenal Quran. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya kalau sudah meninggal dunia. Anak yang menyelamatkan kedua orang tuanya. Anak yang soleh, yang ahli ibadah, yang alim, yang berilmu. Anak yang taat, patuh, tunduk kepada Allah. Anak seperti inilah yang bisa mendorong orang tuanya masuk ke dalam surga. Sebaliknya, anak yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat, anak yang dimana anak tersebut tidak taat, buta Islam, buta iman, buta Quran, melacur, berzina, berjudi, sedangkan orang tuanya tidak pernah melarang, orang tuanya membiarkan. Anak seperti itu yang bisa menyebabkan dan mendorong orang tuanya masuk ke dalam neraka. Contoh, orang tuanya ahli ibadah, bapaknya, ibunya ahli ibadah, ahli puasa, ahli Quran, ilmunya banyak, haji berkali-kali. Kelak di surga, mau apa? Kelak di akhirat mau dimasukkan surga. Kenapa? Karena orang tuanya ahli ibadah. Ketika mau dimasukkan surga, anaknya datang, ya Allah, bapak saya, ibu saya masuk surga, sedangkan saya engkau masukkan neraka. Saya jadi bejat, saya jadi ahli maksiat, saya mabuk, orang tua saya biarkan. Saya zina, orang tua saya biarkan. Saya melacur, orang tua saya biarkan. Saya pacaran, ciuman, telanjang, buka aurat, orang tua saya membiarkan. Orang tua saya tidak pernah melarang. Saya nggak sholat dibiarkan, saya meninggalkan kewajiban dibiarkan. Orang tua saya tidak pernah didik saya dengan pendidikan agama. Orang tua saya cuma sibuk dengan ibadahnya sendiri, tapi tidak pernah mendidik saya. Saya buta Islam, buta Quran, buta agama, nggak kenal engkau, nggak kenal Rasulullah. Kenapa? Karena orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Akhirnya apa? Orang tua yang tadinya mau masuk surga, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya mumpung masih hidup, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Paham? Ya, paham? Ya. Inti orang di banyak bapak di sini, apalagi daerah sini. Kalian bapak-bapak saya perhatikan. Ya. Pagi, siang, sore, malam kerja cari nafkah untuk apa? Jawab coba. Untuk apa? Ngasih makan siapa? Ngasih makan anak, ngasih makan istri. Iya kan? Yang dikasih makan apa? Jasadnya kan? Badannya kan? Jasmaninya kan? Perhatikan kata-kata saya. Kalau kewajiban kalian sebagai orang tua, sebagai bapak, cuma bikin anak terus nyari uang, nyari nafkah untuk ngasih makan jasadnya anak, apa bedanya sama binatang? Hah? Binatang sama kalian, siapa yang lebih dulu bangun untuk cari makan buat anaknya? Jawab. Binatang kan? Kalian belum bangun, burung udah bangun, udah terbang dia. Nyari apa? Nyari makanan untuk anak-anaknya. Jadi kalau kewajiban orang tua hanya memberi makan jasmani, badan, jasad anak, nggak ada beda sama binatang. Terus apa yang lebih harus kalian utamakan, dahulukan? Memberi makan jiwa, hati, ruh, dan anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Apa makanan ruh? Makanan jiwa, makanan hati, makanan ruh adalah ilmu.
Jadi kalian sebagai orang tua lebih wajib memberi makan hati anak-anak kalian daripada memberi makan jasmani anak-anak kalian. Tetap kasih makan jasmani, tapi ingat, lebih wajib memberi makan hati. Makanan hati apa? Ilmu. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian melotot kepada kalian, iya kan? Anak-anak kalian membantah perintah kalian, anak-anak kalian ngelawan kalian, anak-anak kalian ngomong kotor. Anak sekarang ngelawan sama orang tuanya, ngomong kotor, ngomong anjing, ngomong babi, ngomong bangsat. Padahal anak ngomong ke orang tua, ngomong aja nggak boleh. Disuruh sama orang tua nggak mau. Anak kalian sibuk main handphone. Kenapa anak kalian jadi bejat? Kenapa anak kalian jadi rusak? Kenapa anak perempuan kalian buka aurat, telanjang, pacaran, ciuman di pinggir jalan? Kenapa? Karena kalian sebagai orang tua lalai mendidik anak-anak kalian. Makanya wasiat saya satu saja, ingat, didik anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jangan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jangan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anak cucumu. Dari apa? Dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Alimuhum wa adibuhum. Didik mereka, ajari mereka dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, apakah emas lebih berharga daripada anak perempuanmu? Oleh karenanya kalian ini anak-anak muda, bukan saatnya kalian nongkrong. Udah cukup, bukan saatnya kalian main-main, bukan saatnya kalian nongkrong. Sekarang kalian saatnya untuk berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, melawan kezaliman, melawan kemungkaran. Cukup. Bela kau punya agama. Mending bangsat, mending bajingan, mending preman, tapi ketika Islam dihina dia marah, daripada ada orang yang pakai dasi, kaya raya, punya titel intelektual, tetapi ketika Islam dihina, dilecehkan, ulama dilecehkan, hatinya biasa-biasa saja. Mending orang bajingan, mending bangsat, tapi cinta kepada ulama. Paham? Dengan anak muda nih, ya paham? Berubah pelan-pelan, nggak bisa langsung, pelan-pelan. Jangan malu dengan peci kalian, jangan malu dengan sarung kalian. Ini pakaian Nabi Muhammad, harusnya malu. Kalau pakai celana sobek-sobek, pakai celana pendek kelihatan aurat, itu baru malu. Pakai sarung malu. Kalian para perempuan-perempuan pakai jilbab kalau di pengajian doang, di rumah lepas jilbab. Bila mau pengajian, dandan cakep cantik pakai minyak wangi, di dalam rumah bau asam di depan suami. Apa ini? Kalian perempuan, istri, pertontonkan kecantikan kalian itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Paham? Paham ya? Jadi udah cukup saatnya main-main. Ayo sama-sama kita berjuang ke Allah SWT. Saya pengajian kan, saya ngajar di pesantren saya dekat tiap Senin malam Selasa. Hadir ngaji. Ente orang mau bajingan, itu yang ngaji di tempat Allah bajingan semua, preman semua, nggak ada masalah. Jangan malu dengan tatomu, jangan malu. Mending mantan preman, mending mantan bajingan yang menyesali perbuatan dosa daripada ahli ibadah yang membanggakan amal ibadahnya. Paham? Ya. Ibu-ibu nih, jilbab udah dibikin kayak warung, buka tutup kayak warung. Saya lihat perempuan sekarang ini kalau semakin telanjang semakin modern gitu. Jadi semakin kebuka semakin modern. Banyak saya lihat tete-tete kalau saya lagi lewat di sini, sekitar sini. Saya pikir cuma di kota-kota doang yang sering pakai tank top. Saya pikir cuma di kota-kota doang yang pakai rok mini. Gak taunya di desa-desa juga banyak. Bahkan pakai handuk doang. Saya sering lihat. Tapi giliran ngaji ya pakai jilbab. Orang semakin kelihatan aurat kok dibilang modern.
Giliran pakai cadar dibilang Tarsan, apa pakai cadar dibilang ninja. Kalau perempuan pakai cadar kalian ejek ninja, berarti kalau ada yang pakai rok mini panggil Tarsan. Saya waktu ceramah di Papua, itu orang Papua bilang, Beb, kami ini bingung sama orang-orang kota-kota itu di Jakarta. Kenapa kok semakin terbuka kelihatan teteknya, kenapa kok semakin terbuka kelihatan pahanya, kok dibilang modern ya? Kalau dengan semakin terbuka aurat dibilang modern, berarti kami lebih modern dari orang Jakarta, karena kami telanjang bulat. Iya kan? Justru semakin kemari kami semakin menutup aurat. Jadi yang modern yang telanjang, yang buka aurat, apa yang tutup aurat? Yang tutup aurat itu yang modern. Saya tanya, binatang telanjang nggak? Nah, jikalau telanjang dibilang modern, dibilang modis, berarti binatang lebih modern, lebih modis dari kalian. Paham? Jadi udah cukup. Ayo anak-anak mudanya jadi anak-anak muda yang taat, patuh, tunduk kepada Allah. Ya, kalian waktu nongkrong silahkan nongkrong, silahkan nongkrong, tapi harus lebih banyak waktu kalian duduk di majelis-majelis ilmu. Saya juga suka nongkrong, saya suka nongkrong di kafe kalau lagi sumpah kebanyakan ceramah. Bayangin satu malam saya ceramah 7 tempat, kalau malam minggu bisa sampai 12 tempat. Kan pusing, Habib juga manusia. Makanya nih tadi saya minta maaf, saya nggak pakai baju koko tadi soalnya habis nongkrong tadi, makanya nggak sempat pakai baju koko. Ya, silakan kalian nongkrong, tapi tetap waktu harus lebih banyak kepada Allah, untuk Allah daripada urusan dunia. Mudah-mudahan anak-anak yang kita tidak yang soleh, insyaallah taat, patuh, tunduk kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ahlil husna bi hurmatihi wa amita fi tariqatihi wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ingat, pengajian di pondok hari Senin malam Selasa. Datangnya jam 9 pagi, jam 9 malam lah. Anak kan buka kitab jam 11. Jam 11 tuh buka kitab Ihya. Ini orang jam 9 lah udah nyampe di sana. Dekat nggak? Dekat kan? Ini tahu pengajian malam Selasa yang paling banyak datang bukan orang sini, bukan orang Kemang, bukan orang Papua, bukan. Orang dari luar, kiai-kiai yang kebanyakan ngaji dari Banten, dari Tangerang, dari Sukabumi, dari Jawa Tengah. Kenapa? Ente tahu dakwah itu kayak air mancur. Tahu air mancur kan? Yang kena pancurannya yang deket dari ini kan pipa air mancur. Yang kena air yang dekat apa yang jauh? Nah, itulah itu orang. Paham kan maksudnya? Yang anak ada di sini, tapi yang paling banyak dapat berkah, yang paling banyak dapat manfaat justru orang-orang yang jauh daripada ente orang-orang yang dekat. Harusnya kan kebalik, ente yang dekat harusnya yang lebih banyak datang, yang istiqomah datang, yang dapat ilmu yang manfaat. Bener kan? Kayak air mancur kan? Yang dapat justru yang jauh. Paham? Istiqomah datang malam Selasa, ya. Istiqomah datang malam Selasa, itu akan merasakan nikmatnya duduk di majelis ini. Itu pondok bukan punya saya, itu pondok punya inti orang. Paham? Pondok pesantren saya punya umat, apalagi punya orang kampung Pabuaran, punya orang Kemang. Pondok pesantren itu bukan punya saya, punya umat. Saya berharap bisa hadir. Terus itu orang-orang yang gak ada kerjaan, ya anak muda datang ke pondok, bantu-bantu semua, ngecor, bantu-bantu babat rumput, anggap rumah sendiri, nggak usah malu-malu mana, ya. Ini saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih jalan, kasihan sampai dia lelah. Awas. Mundur aja, mundur. Ada gangguan makannya kalau